mata kamu buat nanti. Soalnya sekarang papa kamu tuh masih hidup. Tapi sebentar lagi papa kamu juga bakalan mati sih. Mah, jadi ntar kalau papanya mampus beneran, kita nggak usah repot-repot lagi, Mah. Petinya tinggal ditutup terus dipaku. Beres kan, Mah? Ya, ini memang nggak lazim sih, tapi peduli amat. Bawang putih. Kalau lo nggak mau petinya cepet-cepet ditutup, mendingan lo ikutin apa kata gue. Lo bilang ke Ramon dan ke Ferdi yang bagus-bagus tentang gue dan nyokap gue. Ngerti lo? Mah, kenapa kita nggak pesen satu peti mati lagi buat sampah yang ini? Bisa banget dipertimbangkan. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Gimana menurut lo tentang peti mati ide gue? Manjur kan? Iya. Gue akuin kali ini lo emang iblis banget. Kalau sekarang gue lagi pakai topi, gue angkat topi gue. Bawang putih shock banget ngeliat bokapnya di peti mati. Gue heran kenapa dia nggak pingsan. Gue kasih tahu ya. Lo sama nyokap lo emang hebat untuk teror fisik. Tapi untuk teror mental, lo serahin aja ke gue. Baru lihat hasilnya. Tapi jangan pernah mimpi lo bakal kebagian jatah. Karena harta warisan itu bakalan jatuh ke gue dan nyokap gue. Bolak-balik sholat. Nggak ada kerjaan lain apa, ha? Astagfirullahnya, sholat adalah... Diam! Saya nggak suka ya denger ocehan kamu itu. Jangan sok tahu kamu jadi sok pinter. Buka nih, buka. Ini waktunya kerja, bukan males-malesan. Cepetan. Cepetan sini. Suster kan udah nyapu lantai ini sampai bersih ya. Sekarang tugas kamu buang sampah itu keluar, terus pel lantai ini sampai bersih. Baik, Mah. Hah? Bilang apa barusan? Bilang apa? Sejak kapan kamu dikasih hak untuk manggil saya Ma? Maafnya. Nah, gitu anak pinter. Sekarang cepetan kerjain. Ngapain kamu? Hah? Saya tadi bilang apa? Hah? Bersihkan lantainya. Nah, gitu. Kerjain sekarang. Hah? Sekali lagi saya lihat kamu deket-deket
dengan peti mati ini, saya akan jebloskan kamu ke dalam dan saya kubur kamu hidup-hidup barengan sama papa kamu yang hampir mampus. Ngerti kamu? Ngertinya? Cepetan! Hah! Ya ampun, apa-apaan sih ini? Hah? Ada apa lagi ini? Hah? Mentang-mentang puasa dia belaga lemes, Mah. Oh. Heh, Putih! Siapa yang nyuruh kamu puasa? Hah? Maafnya, puasa adalah kewajiban. Dia berisik! Heh, kalau 5 menit lagi saya lihat lantai ini belum bersih ya, kamu makan semua sama itu. Ngerti? Dan sampah yang ini. Putri, lihat apa yang saya temuin. Terima kasih. Sekarang kita manfaatkan tongkat ini. Alhamdulillah, kaki saya udah sembuh. Terima kasih. Harusnya saya yang berterima kasih. Kamu kenapa? Papa. Mereka ngurung Papa di peti mati. Kamu jangan khawatir. Itu urusan saya. Sebaiknya kamu tetap berpura-pura sakit di depan Siska dan mamanya ya. Bawang putih! Kok lo belum siap sih? Mulai males ke sekolah lo ya? Denger. Kalau dalam 5 menit lo belum siap, bayangin aja gimana nasib bokap lo ntar. Dan inget, jangan coba-coba pakai tongkat. Gimana? Kamu siap sekolah? Iya. Terima kasih. Alia! Iya, Pak. Ada apa? Nggak ada apa-apa, Pak. Lalu kenapa kamu teriak? Nggak ada apa-apa kok, Pak. Keluar! Ngapain lo ngeliatin gue? Bawang putih, saya turut simpati dengan kaki kamu. Tapi saya tidak bisa mentolerir murid yang membuat kekacauan di kelas. Sekarang keluar! Roy. Fer, lu urusin dia dulu. Kasian kan dia. Mumpung serangan berasak itu dalam kelas. Ayo Fer, urusin dia dulu. Cepetan. Ayo,
Tia. Apaan sih? Coba lo keluar, bilang mau ke toilet kek. Lo liatin Bawang Putih lagi ngapain. Dia aja deh, gue udah keseringan izin keluar. Enggak ah, gue udah kebanyakan masalah. Tia, Lani. Iya, Pak. Ini ruang untuk belajar. Bukan ruang untuk gosip. Saya nggak... Keluar! Ayo keluar! Sih. Alia. Kamu mau kemana? Saya tahu kamu masih marah sama saya. Saya berani sumpah kalau saya nggak bocorin tempat persembunyiannya papa kamu ke orang lain, apalagi ke Bawang Merah. Maafin saya. Maafin saya atas perbuatan saya nggak baik ke kamu. Kamu nggak boleh menutup diri. Kamu harus ngebuka biar bisa keluar dari masalah. Mana yang akan menjadi warnamu? Awalnya sikapku kepadamu hanya menggodamu saja. Tak kukira engkau serius tanggapinya. Apa saja akan kulakukan mencairkan marahmu padaku. Katakan pada dunia bahwa aku tergila-gila. Akan ku panjat tebing cintamu dan ku peluk engkau di sana. Ku cinta untukmu. Emang cowok di dunia udah pada mati semua ya? Enggak sih, tapi kayaknya Ferdi makin tergila-gila deh sama cewek idamannya. Ya iyalah, gue gitu loh. Siapa yang ngomongin lo sih? Si Ferdi jelas-jelas emang Romeo-nya, tapi Julietnya yang jelas bukan lo. Apa sih yang lo berdua tahu tapi gue nggak tahu? Rahasia kita hancur. Mungkin kita berhasil untuk ngusir Alia dari kelas, tapi dia berhasil ngalahin lo untuk dapetin si Ferdi. Si Ferdi nyanyi lagu cinta buat Alia dan Alia ngedengerinnya seperti primadona. Oke, cukup. Sekarang dia harus tahu apa akibatnya. Ku cinta padamu. Lo tuh nggak pernah kapok ya ngedeketin Ferdi. Lo nggak tahu, Ferdi tuh cowok gue.
gue nggak ngedeketin dia. Alah, terus tadi ngapain berduaan sama Ferdi? Pasti lo dijanjian kan? Makanya tadi lo teriak keras-keras supaya dikeluarin sama guru. Padahal nggak sakit-sakit banget kan? Dan akhirnya sekarang lo bisa ketemu sama Ferdi deh. Iya kan? Gue nggak janjian sama dia, sumpah. Waktu dia ngajak ngomong, gue malah pergi. Itu sih emang akal-akalan lo aja biar dia tetap ngejar lo. Lo tahu sebenarnya lo tuh siapa? Sini, gue kasih tahu. Gue setuju. Nama itu emang pas banget buat dia. Sekarang lo pergi. Gua enak ngeliat muka lo daripada gua muntah di depan lo. Dan inget, jangan tutupin tulisan itu dengan rambut lo. Kalau enggak, gua bakalan injek kaki lo. Atau perlu gue telepon nyokap gue supaya bokap lo dikubur hidup-hidup. Sana lo. Bang Putih, kayaknya nama itu pas banget ya buat lo. Laga lo tuh bener-bener nipu ya. Kelihatannya aja lo seperti anak baik-baik. Padahal sih hati lo tuh busuk, tau nggak? Cukup. Lu tega banget sih buat kayak gini. Gimana kalau saudara lo ini diginiin? Udah tahu cewek nggak berdaya gini masih aja dikerjain. Siapa bilang dia nggak berdaya? Itu tuh cuman acting. Sandiwaranya dia bisa bikin semua orang kasihan sama dia. Dan itu caranya dia ngerayu cowok. Tanya aja sama anaknya sendiri. Dia juga ngelakuin itu sama si Ferdi. Ayo pergi dari sini. Makasih. Mulai sekarang kamu menjauh aja dari saya. Saya nggak minta dikasihanin sama siapapun. Kenapa? Sekarang gue mau ke babak 2. Lu atur ya, tapi jangan sampai ketahuan. Oke. Alia, kamu kenapa nangis? Air mata tuh nggak nyelesain masalah. Ngapain kamu kesini? Saya juga bingung kenapa saya kesini. Padahal tadi kamu udah ngelecehin saya di depan teman-teman. Masalah saya udah banyak. Tolong jangan tambah lagi masalah saya, Ramon. Sekarang kamu pergi. Please. Tapi saya cuma pengen nolong kamu, Alia. Pertolongan kamu makin nyusahin saya. Kalau kamu nggak mau pergi, biar saya aja yang pergi. Please, Ramon. Jangan bikin keadaan saya tambah parah. Pokoknya saya nggak akan pergi sebelum kamu kasih tahu ada apa sebenarnya. Apa sih salah saya? Kamu nggak salah. Terus kenapa kamu ngindarin saya seperti virus? Bawang merah sama ibunya makin nyiksa saya sama papa saya. Karena saya deket sama kamu. Dan sekarang mereka masukin papa saya ke dalam peti mati. Karena saya terus deket sama kamu. Dan mereka ngancam mau ngubur papa saya hidup-hidup. Ini udah keterlaluan. Saya akan buat perhitungan buat mereka. Ramon, jangan. Kalau mereka tahu saya cerita begini sama kamu, mereka akan makin kalap.
feeling gue ada yang nggak beres nih. Roy, ini asli objektif. Bukan karena gue cemburu atau gue gimana-gimana. Pokoknya semua bisa diatur ya, tenang aja. Ya, pokoknya semua berjalan lancar, oke? Yaudah deh, pokoknya ntar gue telepon lagi, oke? Yuk, dah. Lo lihat sendiri kan? Begitu kita datang, HP-nya langsung dimatiin, terus dia kabur. Gue masih belum lihat alasan untuk percaya sama feeling lo. Faktor cemburu kayaknya masih kental. Dan lo belum bisa terima kenyataan kalau Alia itu udah jatuh ke tangan Ramon. Gue nggak buta, Roy. Gue masih bisa lihat kenyataan yang memang benar. Tapi gue lihat dari sudut pandang yang berbeda. Alia tuh sebenarnya anak baik-baik. Sampai akhirnya dia kejeblos narkoba, itu gara-gara Ramon. Ramon yang jeblosin dia. Terus akhirnya dia jadi pahlawan bagi Alia. Lo bilang Bang Putih nggak punya duit. Apa yang daripin Ramon dari dia? Kayaknya nggak mungkin deh Ramon mau minta dia jadi pengedar. Emang nggak mungkin. Tapi gue rasa dia punya maksud lain. Udah deh, mending lo depan aja Bang Putih. Nia adik gue punya temen cewek cantik banget. Namanya Dian. Ntar gue kenalin deh. Biar lo sama dia bisa buka lembaran baru, men. Roy. Demi Tuhan, gue serius. Gue nggak mungkin biarin Ramon deketin Alia. Ini sama aja kejeblos dalam neraka. Kita mesti cari akal. Jangan sampai terlambat. Kita mesti cari data-datanya Ramon. Gimana kalau terbukti si Ramon itu anak baik-baik? Gue mundur. Gimana? Lo mau bantuin gue? Bilang aja, apa yang mesti gue kerjain? Lo cari data-datanya dia di tata usaha. Oke. Ya Allah yang Maha Pengasih, saya rela mengorbankan kesenangan dan kebahagiaan saya demi kesembuhan Papa, ya Allah. Pa, waktu Mama masih ada, bulan Ramadan selalu dipenuhi dengan kebahagiaan. Dan sebelum bulan Ramadan berakhir, kita selalu berharap agar bulan Ramadan berikutnya akan segera datang. Tapi sekarang Mama udah nggak ada, Pa. Dan Papa terbaring di sini. Saya menjalani ibadah puasa ini sendirian, dalam kesedihan dan tak berdaya, Pa. Maafkan saya karena nggak bisa nyenengin Papa dan membuat Papa bahagia. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Puji syukur kami panjatkan kepadamu, ya Allah, atas kesembuhan Papa. Pa, saya yakin Papa mendengar suara saya. Saya mohon Papa berdoa kepada Allah agar diberi kesembuhan segera, Pa. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan doa Papa. Allahu Akbar. Pa, saya berbuka dulu ya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Hei Putih! Berani-beraninya kamu jual mobil itu? Hah? Itu buat dekorasi, buat pajangan, bukan buat perut kamu! Siska! Mama! Mama! Tadi itu!
Papa bisa nyampe di situ. Kamu pikir Mama ini kurang kerjaan apa? Hah? Iseng! Brengsek! Mama tuh jatuh gara-gara monyet ini! Lo ngejorokin nyokap gue. Gue cuma mau makan apel itu untuk buka puasa. So alim lo ya. Ini semua gara-gara kamu masih aja masuk ke kamar ini, hah? Padahal saya udah ngelarang kan, hah? Kamu harus terima hukumannya ya. Kamu nggak boleh buka puasa. Puasa di sono sampai besok ya. Ingat, jangan coba-coba nyolong makanan dari dapur ya. Kalau kamu berani, saya sekap kamu dalam kulkas. Keluar! Keluar kamu! Udah yuk Ma, kita makan. Udah gitu sisa makanannya kita buang. Yuk. Saya bukannya nggak bisa berterima kasih, tapi saya cuma mau minum aja. Saya nggak bisa menikmati makanan ini karena saya mikirin Papa yang... Saya tidak akan memaksa kamu makan, tapi kamu harus berbuka puasa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Mama! Ma! Ada apa sih sayang? Hah? Itu makanannya dimakan sama kucing. Ya udah, nanti Mama pesenin makanan dari luar ya sayang ya. Kucingnya, Ma. Kucingnya. Kucing? Kenapa kucingnya? Hah? Tadi... Kenapa sih? Mana yang akan menjadi warnamu? Ferdi. Hai, Fer. Alia mana? Bukannya di bareng sama lo? Tadi dia berangkat duluan. Kenapa? Kenapa sih lo kayak belakangan ini ngebet banget sama dia? Lo belum jawab pertanyaan gue. Dia janjian sama Ramon, tapi dia nggak mau ketahuan sama lo. Puas sama jawaban gue? Alia, Saya kan udah bilang, jangan ganggu saya lagi. Kamu janjian sama Ramon di jalan ya? Saya nggak perlu jawab pertanyaan kamu yang nggak bermutu itu kan? Fer, lihat tuh.
Lo kena dikerjain Bang Merah. Apaan sih brengsek? Lo berdua kenapa ngedorong gua kesini? Lo tahu kan soi barunya si Ferdi? Si Roy, kenapa? Ketabrak mobil. Sekarang si Roy lagi nyari info tuh tentang Ramon di TU. Gue denger-denger si Ferdi juga lagi nyari tahu tentang latar belakangnya si Ramon. Udah dikasih info bukannya bilang makasih lagi. Lo bisanya marah doang, kalau bilang terima kasih susah banget sih. Iya, terima kasih ya temen-temenku. Nyebelin banget gitu lah. Nekat lo ya. Kan gue udah bilang, selama kita di sekolah, lu jangan deket-deket sama gue. Harusnya lo tuh berterima kasih karena gue tuh nekat. Udah deh, to the point aja. Lu mau apa sih? Si Ferdi lagi nyari tahu segala sesuatu tentang lo. Hei, Fer. Lo pikir lo tuh siapa? Berani-beraninya lo tuh kayak gini? Hah? Ini masalah lo lidikin gue. Mendingan lu berhenti deh lidikin gue. Atau lu bakalan tahu akibatnya. Akibat apa? Gue nggak perlu ngasih tahu lo. Tapi sekarang gue udah peringatin lo. Kenapa lo, Fer? Roy, kayaknya dia nggak mau kalau kita tahu siapa sebenarnya dia. Itu berarti ada yang disembunyiin. Dan kita mesti bongkar itu. Oke? Oke. Jangan ganggu bokap gue. Lo kan udah janji, lo gak bakal ngapa-ngapain bokap gue kalau gue nurutin semua perintah lo. Tapi lo udah ngelanggar janji lo. Sekarang bokap lo bakalan ngebayar semua itu. Dia bakalan mati pelan-pelan karena dia nggak dapat udara. Apa salah gue? Gue udah bilang kan, jangan deket-deket sama Ferdi. Tapi lo tetap ngedeketin dia. Petinya kebuka sendiri, Mah. Ayo, sekarang kamu pergi, cepat. Yang bener. Yang enggak aja kamu. Engselnya nggak apa-apa kok. Coba kamu ke sana. Nggak bisa, Mah. Kenapa sih? Fer. Gue udah cross-check soal Ramon waktu di Bali. Terus? Ternyata nama aslinya Ramon Subagio. Gue harus kasih tau Bawang Putih. Bi! Halo? Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Bisa numpang bicara dengan Non Alia, Mbak? Ini siapa ya? Saya Sumarni, Mbak. Bekas pembantunya Non Alia. Iya, sebentar ya. Iya. Kasihin ini ke Alia. Bilang, saya sama Mama udah tidur. Dan pastiin dia tuh nggak curiga.
Ada telepon. Katanya dari bekas pembantu Mbak yang lama. Siska mana? Siska sama mamahnya udah tidur. Terima kasih, suster. Halo? Alia, Ya? tunggu sebentar ya, Non. Halo? Alia, ini Ferdi. Kenapa sih nelfon malam-malam? Alia, saya udah pernah kasih tahu kamu kan, kalau sebenarnya Ramon tuh bukan anak baik-baik. Sorry, Fer. Tolong jangan ganggu Alia, saya udah dapat semua informasi dari sekolahnya waktu di Bali. Nama aslinya bukan Ramon Subandi, tapi Ramon Subagio. Terus memangnya kenapa? Ceritanya panjang. Kamu bisa keluar sekarang? Enggak, saya nggak bisa. Yaudah, besok pagi sekali, temuin saya di sekolah sebelum anak-anak datang. Saya usahain ya. Mana yang akan menjadi warnamu? Dengan ketakwaan, setiap tetes air mata dari orang yang teraniaya akan menjadi benih kebahagiaan di masa depan. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani dan kau